Pertama-tama, selamat tahun baru semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita mendapat kesempatan masih boleh hidup di tahun 2021 ini. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan kita tahun lalu, yaitu tahun 2020 kita boleh bersama-sama belajar surat 1 Petrus di dalam persekutuan. Dan surat 1 Petrus sangat cocok sekali untuk tahun 2020 yang sepanjang tahun didampingi oleh Corona. Dan 1 Petrus kan ditulis untuk memberi kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada orang percaya di dalam kesusahan, penderitaan, dan penganiayaan. Dan ada seorang pendeta di Amerika yang konservatif, walaupun tidak terkenal, tapi pendapatnya aku sampaikan, yaitu dia bilang justru di masa tahun 2020, tahun Corona, kita perlu surat 1 Petrus. Dan ini bukan kebetulan, saya rasa ini Tuhan anugerah pas sekali dimulai dari Bobo dan diakhiri oleh Afek. Tepat di dalam tahun 2020 kita menyelesaikan 1 Petrus. Dan di tahun 2021 ini kita melanjutkan surat Petrus, yaitu kali ini surat Petrus yang kedua yang mencakup panggilan kita untuk berbuat baik, untuk belajar firman Tuhan, untuk menguasai diri, untuk bertekun, yaitu untuk bertahan sampai akhir, untuk hidup saleh, untuk mengasihi saudara, Philadelphia, bahasa Yunaninya, dan juga mengasihi secara berkorban atau agape, bahasa Yunaninya, supaya kita menjadi yakin akan keselamatan kita. Inilah yang aku mau ajak kita bersama-sama memulai tahun baru ini dengan menanyakan, apakah aku diselamatkan? Apakah kita yakin kita diselamatkan? Banyak sekali orang Kristen mempertanyakan apakah mereka bisa kehilangan keselamatan. Banyak orang Kristen tidak yakin akan keselamatan mereka. Dan justru ini adalah pertanyaan yang paling penting harus kita peroleh jawabannya ketika kita masih hidup di bumi ini, yaitu apakah aku diselamatkan. Jadi setelah tahun lalu 1 Petrus memberi penghiburan, kekuatan, pengharapan di dalam penganiayaan, kesusahan, penderitaan. Dan di tahun ini, kalau gitu apakah aku sudah diselamatkan? Jadi surat 2 Petrus atau surat Petrus yang kedua ini adalah surat yang tepat menjawab pertanyaan tentang keyakinan bahwa kita diselamatkan. Maka dari itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Sebelum kita yakin akan keselamatan, kita perlu mengerti keselamatan dalam Yesus dengan benar sebelum kita yakin. Kita jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di internet. Kita harus berhati-hati bahwa hidup kita, karakter kita itu dibentuk oleh sosial media. Kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu di situ. Penggunaan internet telah menyebabkan banyak orang tidak lagi bisa berkonsentrasi untuk waktu yang lama atau untuk membaca mengikuti argumen yang panjang. Jadi kalau aku boleh mohon kita semua menaruh smartphone agak jauh, kecuali darurat. Kita pelan-pelan, karena mungkin 24/7 kita selalu sibuk, terlalu banyak tuntutan dunia ini, internet, WhatsApp, sosial media, whatever. Kita ambil waktu ini 1 jam untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu dengan internet, dengan smartphone, itu karakter kita itu dibentuk olehnya pelan-pelan tapi pasti. Ada survei di tahun 2015 yang mengatakan separuh daripada orang yang disurvei, tahun 2015, separuh dari orang yang disurvei mengatakan mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa smartphone. Kita sekarang tahun 2021, 6 tahun telah lewat. Saya rasa mungkin bukan saja separuh yang akan mengatakan hal itu. Apakah kita bisa hidup tanpa smartphone? Jawabannya tentu saja bisa. Apakah kita bisa hidup tanpa firman Tuhan? Ya, nggak bisa. Itu orang Kristen harus hidup dengan firman Tuhan. Jadi justru fokusnya baca dan belajar firman Tuhan.
Alkitab berkata kepada kita, kamu yakin diselamatkan? Ya hiduplah kudus. Surat 2 Petrus mencatat bahwa jika kita mengerjakan hal-hal di atas tadi, yaitu berbuat baik, belajar firman Tuhan, menguasai diri, bertekun hidup saleh, dan mengasihi, maka panggilan dan pilihan kita akan semakin diteguhkan. Intinya adalah kita harus berusaha dan rajin hidup kudus. Dengan demikian Tuhan memberikan kita keyakinan bahwa kita diselamatkan. Inilah satu concern, satu sorga, satu keprihatinan, satu perhatian yang diberikan di dalam seluruh surat Petrus yang kedua ini. Jadi kita harus hidup kudus, holy living, dan pengudusan yaitu sanctification itu adalah karya Tuhan. Ketika kita hidup kudus, kita akan menjadi yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Hidup kudus juga menjadi kriteria untuk membuka topeng guru-guru palsu. Ini yang disulit. Ini introduksi surat 2 Petrus. Kekudusan itu tidak dapat dipalsukan. Hal serupa kita juga dapat ditemukan di surat Yudas. Nanti ketika kita memasuki pasal kedua dari surat 2 Petrus itu akan banyak paralel dengan surat Yudas. Bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Yakobus atau saudara Yesus juga. Tetapi saudara sama ibu beda ayah. Kita harus tahu, jika kita hidup tidak kudus, dalam arti kita hidup dalam dosa, maka dosa kita itu pasti dihakimi. Seluruh dosa manusia itu akan dihakimi. Akan datang satu penghakiman terakhir yang final. Penghakiman Tuhan itu adalah satu hal yang pasti. Kita harus hidup kudus. Sekali lagi, ini adalah yang ditulis di surat 2 Petrus. Kita harus hidup kudus karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Maka kita harus siap sedia dalam hidup saleh dan hidup kudus. Setiap saat kita harus siap sedia untuk kedatangan Kristus. Nanti di pasal 3 dari surat 2 Petrus ini, itu disebutkan ada orang-orang yang mengejek. Pengejek-pengejek akan datang dengan ejekan mereka. Mereka mengatakan, mana Yesus? Katanya mau datang kembali. Di mana janji kedatangannya? Ini sangat penting sekali. Kenapa orang-orang bisa bertanya seperti itu? Karena Yesus sendiri bilang di dalam itu khotbah akhir zaman atau yang disebut dengan khotbah di Bukit Zaitun. Itu Yesus sendiri mengatakan, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Tetapi apa maksudnya? Maka dari itu ini sangat penting sekali, seperti yang sudah di tahun lalu di-sharingkan. Jadi daripada kita yang mau mempelajari itu khotbah Bukit Zaitun yang disampaikan oleh Yesus di Matius 24, Lukas 21 dan paralel di Markus 13, kita bisa ambil satu hari untuk bersama-sama belajar. Maksudku adalah kita harus tahu kenapa Petrus menulis surat itu. Petrus menulis pasal 3 itu, ada orang-orang yang mengejek bahwa Yesus belum datang kembali. Orang-orang sudah meninggal. Angkatan ini sudah banyak yang meninggal. Kenapa Yesus belum datang kembali? Problemnya adalah ini pengertian manusia yang terbatas dan manusia yang berdosa tidak bisa mengerti dengan sepenuhnya. Tetapi jika kita betul-betul belajar, maka kita tahu apa yang Yesus maksudkan. Dan Petrus sendiri mengatakan, Yesus belum datang kembali, itu sama sekali tidak berarti dia tidak akan datang. Kalau misalnya aku bilang, Limanan belum menikah, jadi dia tidak akan menikah. Semua orang akan menertawakan aku. Tidak ada itu argumen seperti itu kan. Limanan belum menikah sekarang, itu sama sekali tidak ada jaminan besok dia tidak akan menikah. Demikian juga dengan Yesus memang belum datang. Kenapa Yesus belum datang? Karena supaya kamu bertobat. Itulah yang Petrus tuliskan. Karena Tuhan masih sabar. Sekali lagi, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali, maka kita harus hidup kudus dengan siap sedia setiap saat Kristus bisa datang. Tapi kita harus ingat pengudusan itu sendiri, pengudusan kita itu bukan bergantung pada diri kita sendiri. Tuhan Allah yang mengerjakan pengudusan kita. Roh Kudus adalah pemeran utama dalam pengudusan kita, bukan kuasa manusia dan bukan itu di Heru dan Ervia memberikan satu buku atau dua buku, tapi aku baru baca satu buku dan ke Heru Ervia. Di buku itu ditulis,
kita manusia tidak akan bisa membuat orang yang buta menjadi melihat, di dalam arti tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya itu, mereka buta secara rohani, tetapi itu bukan kekuatan kita membuat dia menjadi melihat. Mereka itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus saja. Jadi kita tetap harus bergantung kepada Tuhan. Mengapa ini penting? Karena ini begitu mulai dengan surat 2 Petrus ini. Petrus langsung bilang itu tentang, Petrus langsung mengatakan itu ada kuasa ilahi. Dan iman itu adalah sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan Allah. Ini juga sering ditekankan oleh Paulus berkali-kali bahwa iman dan anugerah. Iman adalah anugerah dan itu bukan hasil usaha kita sendiri. Perlu diperhatikan, iman yang sejati itu menghasilkan buah, seperti ditekankan di surat Yakobus dan surat Galatia. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, ini Tuhan sangat memberkati kita dari Galatia, dari 1 Korintus, dari 1 Yohanes, kemudian 1 Petrus. Kemudian hari ini, 2 Yohanes juga aku pernah, habis itu juga 2 Petrus mulai hari ini. Kenapa sangat diberkati? Ini semua surat-surat yang penting. Apa yang dikatakan Galatia? Mungkin dari kita udah ada yang lupa yang terjadi 6 atau 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Tadi siapa yang bilang 8 tahun? Stephen ya. Itu kita bilang Galatia itu, di situ Paulus bilang kita diselamatkan oleh anugerah, kita diselamatkan oleh Yesus, dan tidak ada dari kita yang perlu untuk menjalankan hukum-hukum Yahudi, hukum-hukum Musa, atau disunat untuk supaya bisa diselamatkan. Nggak ada itu. Paulus bahkan memakai kata yang begitu keras di surat Galatia, bahwa orang yang mengabarkan Injil yang lain daripada Injil Yesus yang sudah diberitakan, orang itu terkutuk, anathema. Bahkan seandainya ada malaikat pun yang datang berani mengabarkan Injil yang lain, terkutuklah dia. Itu surat Galatia. Jadi hari ini kita memulai 2 Petrus. Aku mengajak kita boleh baca ulang-ulang sepanjang tahun ini, ulang. Waktu Galatia, aku baca Galatia ulang. 1 Yohanes ulang. 1 Petrus ulang. Ini 2 Petrus juga ulang. Baca ulang. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah engkau yakin akan keselamatanmu? Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, kita hidup kudus karena kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Bukan karena perbuatan baik atau kekudusan hidup kudus kita yang membuat kita diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan, maka buahnya dan buah iman kita adalah perbuatan baik dan kekudusan. Jadi hari ini kita akan merenungkan satu porsi dari surat 2 Petrus yang berkenaan dengan apakah keselamatan itu adalah hal yang sudah pasti? Apakah aku adalah orang Kristen yang sejati? Apakah aku bisa merasakan keselamatan itu? Keyakinan keselamatan itu memimpin kita kepada rendah hati sejati dan bukan kesombongan. Sekali lagi, ini Petrus sudah tekankan di 1 Petrus dan juga di 2 Petrus ini. Iman adalah anugerah Tuhan. Jadi kita tidak berjasa di dalam memperoleh keselamatan kita. Mari kita mulai membaca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita boleh bersama-sama buka dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bunga menjadi layu dan rumput menjadi kering, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh memasuki tahun 2021 ini, dan kami memohon Engkau yang beranugerah kepada kami, berikan kami pertumbuhan iman di tahun yang baru ini, berikan kami keyakinan, berikan kami kepercayaan, dan kami mohon Engkau yang menguduskan kami, terus dan terus lagi di tahun yang baru ini. Kami memohon kami berikan kami pengertian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal. Kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Amin. Di ayat pertama di sini ditulis Petrus yang menulis surat ini. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Petrus tidak menulis surat ini, tetapi orang-orang konservatif berpegang bahwa Petrus, Rasul Petrus yang menulis surat ini. Nilai-nilai kekristenan yang sejati yang dipegang oleh bapak-bapak gereja, oleh gereja mula-mula, tidak mungkin menerima satu surat yang ditulis orang lain dengan memakai nama orang lain tanpa sepengetahuan dan otoritas dari orang tersebut yang namanya dipakai. Begitu juga ada kesaksian-kesaksian di dalam surat ini yang tidak mungkin ditulis oleh seseorang yang bukan Petrus sendiri. Dan jika ada seseorang yang memalsukannya, jika itu terjadi di abad kedua, maka tidak mungkin diterima di dalam kanon. Bahkan Paulus sendiri di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, terkutuklah orang-orang yang menulis memalsukan memakai namanya, yaitu nama Paulus. Di dalam komentari 2 Petrus ini, Robert Harvey sendiri dia meninggal tidak lama setelah, atau sebenarnya tidak lama, justru waktu menulis komentari 2 Petrus, Robert Harvey meninggal. Walaupun sebagian besar atau bagian utamanya sudah ditulis. Jadi yang dia tulis ini Petrus menulis surat 2 Petrus ini sebagai satu surat yang bisa dianggap sebagai surat perpisahan ataupun satu testamen atau mirip testamen. Karena Petrus sendiri memang meninggal tidak lama setelah menulis surat ini. Dan yang herannya, bukan heran sih, kita percaya ini anugerah Tuhan dan juga pimpinan Tuhan. Di surat 2 Petrus ini, ayat 13, Petrus menulis, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi ini surat 2 Petrus ini adalah seperti satu surat perpisahan ataupun testamen, ataupun bisa dianggap seperti suratnya Paulus, surat 2 Timotius, yaitu ketika Paulus juga sesaat sebelum dia meninggal. Di ayat 2 kita membaca kasih karunia dan damai sejahtera
Ini sudah beberapa kali, aku cuma ulangi yang singkat aja. Jadi kasih karunia ataupun anugerah itu menyebabkan damai sejahtera, dan damai sejahtera adalah akibat dari kasih karunia. Jadi kalau kita menerima kasih karunia, maka akibatnya adalah kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Di ayat 3, di situ ditulis, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman saja. Namun yang kita harus perhatikan adalah, iman yang menyelamatkan kita itu tidak pernah sendiri, tidak pernah berdiri sendiri. Melainkan iman yang sejati adalah iman yang berbuah. Tadi Bobo sudah memimpin baca dari mana? Matius 13. Jadi itu buah itu pasti ada. Mungkin nggak harus semua orang buahnya sama banyak, tetapi kita percaya iman yang sejati itu ada buahnya. Dari buah iman kita mengenal iman. Di dalam khotbah di bukit di Matius 7, itu Yesus sendiri mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita punya iman yang sejati itu pasti berbuah. Pasti berbuah. Inilah juga yang ditekankan di dalam 2 Petrus berkenaan dengan guru-guru palsu yang tidak hidup kudus. Guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu mungkin saja memperoleh gelar-gelar di seminari. Tetapi mari kita perhatikan, ini ada satu orang ngomong begini. Ada satu orang dia bilang, saya tidak perlu lagi baca Alkitab karena saya mendengar langsung dari Tuhan. Tuhan mengasihi saya dengan sangat sehingga dia memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya supaya saya hidup lebih bahagia. Inilah kasih Tuhan bagi saya yang begitu dalam. Titik. Menurut kalian gimana? Jika ada orang ngomong kayak gitu. Dia bilang, aku tidak perlu lagi baca Alkitab karena Tuhan langsung bicara sama saya. Dan Tuhan bicara sama saya bahwa saya harus menceraikan istri saya karena saya tidak bahagia sama dia. Setiap daripada orang Kristen yang sejati tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat setan. Karena Allah sendiri yang memberikan firman-Nya yaitu Alkitab. Dan segala sesuatu yang melawan Alkitab, melawan firman Tuhan, sudah pasti bukan dari firman Tuhan. Pernahkah Allah mengatakan kebahagiaan manusia itu adalah tujuan utama kita? Dan lagi pula kebahagiaan itu oleh duniawi sudah digeser. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu kalau bisa punya mobil paling mahal, paling cepat, tas merek dari mana? Dari Bottega Veneta. Apakah itu kebahagiaan? Atau jika kita punya istri cantik, suami ganteng, apakah itu kebahagiaan dunia? Apakah itu kebahagiaan yang sebenarnya? Jadi kita harus tahu, guru-guru palsu yang hidupnya tidak kudus itu sendiri sudah membuka topeng mereka. Bagi kita yang benar-benar percaya, kita boleh tenang karena di sini Petrus sendiri menulis, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi nggak usah takut, Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlu untuk hidup kudus. Kuasa ilahi beserta kita dan kita dimampukan untuk hidup kudus. Apa kriterianya? Kita bisa melihat di yang tadi kita sudah baca di ayat 5 sampai ayat 7. Di ayat 5 sampai ayat 7 di situ ada iman, kemudian ada pengendalian diri, kemudian juga ada kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara. Iman yang sejati dan kasih yang sejati itu berhubungan erat. Iman tidak bisa dipisahkan dari kasih. Iman diberikan kepada kita berdasarkan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Iman menandakan permulaan hidup secara Kristen atau yang hidup di dalam Kristus. Iman adalah dasar bagi kita melakukan kebajikan dan mengasihi sesama kita.
Inilah kualitas-kualitas ayat 5, 6, dan 7. Kebajikan adalah kualitas kebaikan yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Yakobus mengajarkan kepada kita, kamu bilang kamu beriman, oke, kamu bilang kamu beriman, kalau gitu tunjukkanlah kepada saya dengan perbuatanmu. Mengapa begitu? Yakobus sama sekali tidak berlawanan dengan Paulus yang mengatakan kita dibenarkan hanya melalui iman. Yakobus di sini mau bilang, iman yang menyelamatkan, iman yang sejati itu bukan iman yang mati, melainkan iman yang sejati yang berbuah dan perbuatan baik atau kebajikan itulah bukti daripada iman yang sejati. Apakah urutannya di sini penting? Kita lihat apa tadi urutannya. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara atau Philadelphia, dan kasih akan semua orang atau agape. Ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan ini ada urutannya satu setelah yang lain. Jadi ada urutannya, yaitu harus yang pertama iman, kemudian kebajikan, dan pengetahuan, itu ada urutannya. Pandangan yang kedua mengatakan ini tidak ada urutan sama sekali, karena imannya sejati sudah pasti harus punya semua ini, jadi urutan tidak penting. Jadi semua ini sama. Pandangan yang ketiga, ini pandangannya Robert Harvey. Robert Harvey ini memberi usulan bahwa yang penting adalah urutan yang pertama, yaitu iman, dan urutan yang terakhir yaitu kasih yang berkorban demi kebaikan orang lain. Sekali lagi, menurut Robert Harvey, yang pertama adalah iman, itu penting urutannya. Karena segala sesuatu yang lain kalau tidak dilakukan dalam iman, itu sudah pasti bukan yang baik di mata Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam urutan ini, yaitu agape, yaitu kasih yang berkorban demi kebaikan orang lain. Kalau kita bisa mencapai itu adalah bukti daripada iman yang sejati. Mengapa? Karena dunia ini itu menganggap kasih itu sudah bias. Jadi cinta atau romantik itu sering dikaitkan dengan film Titanic. Setelah Titanic lewat ada film Notebook yang katanya film paling romantis mengalahkan Titanic. Kalau hari ini aku nggak tahu, mungkin sudah ada yang lain atau film Korea bahkan. Tetapi aku mau katakan kasih agape itu bukan kasih atau bukan cinta ala Korea atau ala Hollywood. Tetapi agape adalah kasih Allah menjadi manusia, mati demi manusia, menembus dosa manusia, berkorban. Itulah agape, kasih yang sesungguhnya. Dari fitur-fitur yang ada di sini, kita sudah kenal, tidak usah diperdalam saat ini. Aku hanya mau tekankan satu, yaitu soal pengendalian diri. Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Perhatikan di sini, Yesus itu bukan mengatakan supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, melainkan supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ingat kalimat Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan Yesus bukan ngomong dosa ya. Memang pencobaan adalah keadaan di mana manusia didorong untuk berbuat dosa. Itu clear ya, itu jelas, kita semua tahu itu. Tetapi aku mau tekankan di sini adalah pencobaan itu sendiri. Di sini kita harus mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu apa hubungannya dengan pencobaan? Di tempat kerjaku itu ada satu rekan kerja yang sudah menikah dan dia dekat dengan satu perempuan di kantor. Ini bukan hal rahasia karena mereka di tempat kantor, yaitu di Grossraum Bureau, itu kantor yang besar. Semua orang bisa mendengarkan mereka ngobrol, semua orang bisa melihat mereka bertemu terus. Aku tidak tahu apa yang terjadi di belakang, tapi aku hanya bisa sharing faktanya. Ya, faktanya itu memang mereka terlalu dekat. Dan bahkan ada satu masa mereka, walaupun tidak berdua, mereka mengajak 2 atau 3 orang lain untuk urlaub bareng. Jadi aku rasa memang ada yang aneh. Kalau enggak, karena kita harus tahu ya, kalau kita sudah menikah, kita jangan terlalu dekat dengan
Kalau kita sudah menikah, jangan terlalu dekat dengan lawan jenis di tempat kerja. Itu, kalaupun tidak ada apa-apa, itu akan membuat orang lain berpikir negatif. Nah, tapi yang aku mau bilang, itu adalah satu keadaan di mana pencobaan itu rentan sekali. Rentan. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi yang ironis adalah diri kita sendiri suka membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Di Indonesia baru-baru ini, atau bukan baru ketahuan, itu ada orang yang mengaku Kristen yang tidur, dia sudah menikah, dia tidur dengan orang lain dan direkam. Juga ada pendeta yang menyebut diri pendeta, mencabuli jemaatnya, dan itu dilakukan berulang kali, bertahun-tahun. Wah, ini adalah satu yang benar-benar menyayat hati kita, bukan? Kita orang Kristen sejati, kita pasti tersayat hati kita mendengar berita-berita seperti ini. Ini apalagi di Indonesia ya. Begitu ada kasus atau kejadian-kejadian seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut diri Kristen, maka pesta poralah sosial media dengan komentar-komentar yang menghancurkan, yang menyerang kekristenan. Ini sangat sedih sekali. Kita harus hati-hati. Jangan sampai diri kita sendiri membawa diri kita ke dalam pencobaan. Hati-hati. Ini adalah salah satu dampak negatif daripada sosial media. Sosial media itu memberikan kita satu wadah untuk menghakimi orang lain lebih daripada kapasitas kejahatan yang dia lakukan. Sekali lagi, sosial media memberikan satu wadah untuk kita melakukan penghakiman sendiri melebihi dari kapasitas kejahatan yang telah dilakukan orang yang bersalah. Ini sangat sedih sekali. Makanya kita jangan terlalu banyak, kalaupun kita ada di sosial media, janganlah terlalu banyak ikut-ikutan komentar itu. Karena kita sendiri, siapakah kita? Siapakah hak kita untuk menghakimi? Apalagi ini ada orang di Amerika tahun lalu, ada orang kulit hitam dibunuh oleh polisi kulit putih. Setelah itu, keributan di Amerika di sana sini. Waduh. Sekarang masalahnya, orang itu nggak pernah sadar. Mereka bilang Black Lives Matters. Memang Black Lives Matters, tetapi gerakan daripada Black Lives Matters itu, apa itu di belakangnya? Sudahkah orang Kristen sejati melihat di belakang itu semua? Kita harus hati-hati ya. Orang-orang dengan mulutnya mengatakan bahwa kita semua manusia adalah sama. Kita semua manusia harus saling menghormati. Orang-orang yang sama adalah orang-orang yang membunuh bayi 40 juta hanya di dalam tahun 2020. Bayi di dalam perut ibu yang diaborsi tahun 2020 saja. Ini dari WHO, dikutip oleh Christian Post. Itu tulis hanya tahun 2020 40 juta bayi mati diaborsi di perut ibunya. Mengapa? Mungkin 1-2 ada alasan kita bisa mengerti. Tetapi sebagian besar apa? Karena seks bebas. Karena mereka tidak lagi menghargai nilai-nilai kekristenan. Mereka membuang kekristenan, membuang Alkitab. Inilah mengapa banyak orang tidak mau menerima kekristenan. Karena kekristenan menurut mereka adalah mengekang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ini, tidak boleh itu. Betulkah tidak boleh ini, tidak boleh itu? Justru Petrus di sini bilang, orang Kristen itu adalah orang yang memiliki hidup. Ingat gak di 1 Petrus? Itu orang-orang Kristen menderita karena mereka tidak mau ikut di dalam dosa orang-orang dunia ini. Tetapi orang-orang itu tidak pernah mau sadar. Maka Petrus tulis kepada penerimanya, yaitu orang Kristen di dalam penganiayaan, tetaplah hidup baik, menjadi contoh, menderitalah karena Kristus telah menderita. Dan di dalam 2 Petrus ini, walaupun ada orang-orang mengejek, di mana kedatangan Kristus, begitu banyak orang mengejek, tetapi tetaplah bertahan di dalam iman. Karena mengapa? Jawabannya simpel. Kalau ada orang tanya kita, mana? Kamu tahu kenapa Yesus belum datang? Karena Yesus mau kamu bertobat. Kalau Yesus sudah datang, kamu belum bertobat, kamu mati kekal.
Tidak ada harapan. Inilah yang Petrus bilang. Inilah berita yang baik. Good news. Evangelium. Ayat 8 dan ayat 9 itu bicara soal Injil yang sama itu memiliki efek yang berbeda bagi respons yang berbeda. Jadi good news, Injil, das Evangelium, itu artinya berita baik. Tetapi berita baik ya buat kita yang menerima. Betul kan? Kalau orang menolak Yesus, ya itu bukan berita baik. Itu adalah berarti ya mereka mati kekal. Nggak ada berita baik kalau mereka menolak. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersanjung padanya karena mereka tidak taat firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekali lagi, 2 Korintus. Tadi Petrus kan, tadi 1 Petrus dan ini Paulus yang tulis di 2 Korintus. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Injil yang sama. Setiap daripada kita di sini, aku harap sudah menerima Yesus. Jadi kalau kita menerima Yesus, itu adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi kalau kita menolak Yesus, menolak Injil Yesus, itu adalah bau kematian yang mematikan. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus bertobat. Maka dari itu pertanyaannya yang paling penting, apakah aku yakin diselamatkan? Apakah aku yakin diselamatkan? Di ayat 10 di situ ditulis, karena itu saudara-saudaraku, maksudnya 2 Petrus 1, kita kembali ke 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata Yunani di sini itu spaudasate, itu mempunyai penekanan yang berarti harus dilakukan dengan segera. Nggak tunda lagi, nggak menunggu lagi. Sekarang juga, immediately. Sekarang aku akan membagikan kepada kalian, tergantung waktunya berapa lama tersisa. Ada 12 plus 5 pertanyaan refleksi yang kita bisa pakai untuk kita menjadi yakin kita diselamatkan atau tidak. Ada 12 plus 5. Kalau nggak sempat habis hari ini, mungkin nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Yang pertama, apakah saya percaya bahwa Yesus adalah Allah? Kita uji diri kita sendiri. Ini adalah pertanyaan refleksi. Kita nggak usah jawab kiri kita atau kanan kita, tapi di dalam hati kita yang paling dalam. Apakah saya percaya bahwa Yesus adalah Allah? Yang kedua, apakah saya sensitif terhadap dosa dalam hidup saya? Apakah saya sensitif terhadap dosa dalam hidup saya? Puritan theology menekankan pentingnya mempertahankan hati nurani yang baik. Tetapi sebenarnya bukan hanya kaum Puritan, ini ajaran dari Paulus, ajaran Alkitab. Kalau kita berdosa, hati nurani kita walaupun tidak sempurna, tetapi dia menegur. Nah, jadi orang yang dilahir barukan, kita mempunyai satu kesensitifan kalau kita berdosa. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, apakah saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya orang berdosa? Jadi yang kedua tadi sensitif, yang ketiga ini mengaku. Mengaku dosa, mengaku. Itu ketika kita membahas 1 Yohanes, itu juga sudah disebut. Masih ingat hari itu aku, nanti ditegur Heru lagi, sorry. Mungkin kita nggak ingat, tapi aku ngomong lagi. Hari itu kita ketika bahas 1 Yohanes aku ada bagikan 4C. Ada 4C. Maksudnya C itu dari confession. Jadi kalau orang yang mengaku dosa terus-menerus secara continual. Jadi orang yang mengaku dosa secara terus-menerus itu adalah karakter seorang Kristen. Masih ingat 4C? Continual confessing, characterizing Christian. Continual confessing characterizes
Kristen. Orang Kristen adalah orang yang terus-menerus mengaku dosa. Terus-menerus mengaku dosa. Yang keempat, apakah saya menaati Alkitab yang adalah firman Tuhan, mematuhi perintah Allah? Sekali lagi ini dari diskusi kita dari 1 Yohanes juga pernah dibahas. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di 1 Yohanes 5 ayat 2 juga tulis demikian. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita menaatinya, itu berarti tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Yang kelima, apakah saya hidup dalam terang dan menjalankan kebenaran, serta menolak dunia yang jahat dan gelap ini? Jadi ini ada kontras antara yang baik dan yang jahat. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dosa 3 ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Waktu Yesus dicobai di padang gurun setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu juga 3 hal ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini kategori dosa. 3 ini. Jadi kalau kita menolak itu, kita menolak dunia yang jahat ini dan yang gelap ini, dan kita mau hidup dalam terang dan kebenaran. Itu 1 Yohanes meyakinkan kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Inilah hidup dalam terang. Dan yang keenam, apakah saya mengasihi Yesus atau mengasihi Allah? Apakah saya di dalam hati saya yang paling dalam betul-betul mengasihi Yesus? Banyak orang mengaku Kristen karena ajaran Alkitab itu masuk ke kepala tapi tidak masuk ke hati. Banyak orang dia mengaku Kristen itu karena dia bisa mengerti, maksudnya secara pikiran, secara kognitif, tetapi firman Tuhan tidak masuk ke dalam hatinya. Bagaimana menguji kita betul-betul mengasihi Yesus atau tidak? Ada pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apakah kamu mengasihi Yesus dengan sempurna? Apakah kamu mengasihi Yesus sebagaimana kamu seharusnya mengasihi? Apakah kamu mengasihi Yesus sepenuh hati? 3 ini ya. Apakah aku mengasihi Yesus dengan sempurna? Apakah aku mengasihi Yesus seperti yang seharusnya aku mengasihi Yesus? Yang ketiga, apakah aku mengasihi Yesus sepenuh hati? Kalau jawabannya adalah tidak, dan tidak, berarti kita belum diselamatkan. Tetapi kalau jawabannya ya, dan ya, itu juga artinya kita belum diselamatkan. Yang betul adalah tidak, dan ya. Kalau kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu kita belum mengasihi Yesus dengan sempurna. Maka jawaban yang pertama adalah tidak. Kalau kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu kita belum mencapai tahap di mana kita seharusnya mengasihi Yesus. Maka jawaban pertanyaan 2 juga adalah tidak. Yang ketiga, apakah kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati? Kalau kita sungguh-sungguh, maka jawabannya adalah ya. Masih ingat yang diajarkan oleh J.I. Packer? Pengudusan itu bukan kita sempurna, tidak berdosa sama sekali, melainkan kita dengan segenap hati, dengan keseluruhan hati kita mau hidup kudus untuk Tuhan. Walaupun kita jatuh bangun lagi. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu tentang mengasihi yang Tuhan kasih. Banyak orang tidak mengasihi Tuhan, tetapi orang hanya mengasihi sesuatu yang hanya Tuhan bisa kasih. Jadi buat kita refleksi pribadi, kita tanya diri kita sendiri, aku mengasihi Tuhan atau aku cuma mengasihi sesuatu yang hanya Tuhan bisa kasih? Contohnya aku percaya Tuhan bisa memberikan kesembuhan, jadi aku sebenarnya cuma mau kesembuhan, makanya aku mengasihi Tuhan dalam tanda kutip. Atau aku cuma ingin kekayaan. Dulu zaman aku masih muda di gereja di Medan, ada teman sesama SMA, dia bilang ke aku, kamu tahu nggak? Kita kan datang ke gereja itu cuma untuk cari pacar, tahu nggak? Gitu loh. Ini mungkin Afek tahu itu sekolahnya apa? Itu sekolah itu dia di hari Minggu kan ada kebaktian remaja, ingat kan? Ya di kebaktian remaja itulah. Jadi ada orang yang bilang ke saya, itu dia bilang, ya kita pergi ke gereja yuk. Tapi pergi ke gereja itu demi cari pacar.
Ayo, sekali lagi, banyak orang mengaku Kristen itu bukan karena benar-benar mengasihi Yesus, tetapi hanya mengasihi sesuatu yang hanya bisa Yesus berikan, yang hanya Yesus bisa berikan. Jadi kalau kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka itu tandanya kita sudah diselamatkan. Yang ketujuh, apakah saya mengasihi orang Kristen yang lain? 1 Yohanes 2 ayat 10 bilang, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi bukan saja mengasihi Yesus, tapi kita juga mengasihi orang Kristen yang lain. Inilah yang disebut Philadelphia, kasih persaudaraan. Nah, sekarang yang ke-8. Apakah saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jika orang bersalah kepada kita, apakah kita mau mengampuni? Paulus menulis surat kepada Filemon supaya dia memaafkan Onesimus. Onesimus itu adalah hambanya Filemon, tapi dia mencuri dan kemudian kabur. Kemudian di dalam kaburnya itu oleh karena anugerah Tuhan, maka Onesimus bertemu dengan Paulus di Roma. Waktu itu Paulus di dalam tahanan rumah di Roma. Kemudian Onesimus menjadi percaya oleh karena pelayanan Paulus, dan kemudian Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon dengan surat yang kita kenal sebagai Filemon di dalam Alkitab kita. Jadi di situ Paulus juga mengatakan, Filemon, ini Onesimus adalah memang sudah bersalah terhadap kamu. Kemudian dia bertobat. Terus aku mengirim dia kembali kepada kamu. Terimalah dia, maafkanlah dia. Kalau misalnya ada hutang yang dia harus bayar atau kerugian, katakanlah kepada saya akan bayar kamu. Di sini Paulus bukan mau memakai otoritasnya. Tentu saja dia punya otoritas karena Filemon sendiri menjadi percaya karena pelayanan Paulus. Tetapi Paulus menulis surat Filemon. Kalian boleh baca setelah persekutuan ini. Benar-benar dibaca ya. Karena di situ kita akan merasakan suatu betul-betul orang yang kalau kita betul-betul mengerti mengapa dan bagaimana dan begitu dalamnya kasih Tuhan yang mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang sebenarnya itu kecil dibandingkan kesalahan kita terhadap Tuhan. Yang ke-9, apakah saya bertahan dalam iman kepada Yesus? Apakah saya setia? Thomas Watson mengatakan, peliharalah imanmu, maka imanmu akan memelihara kamu. 1 Yohanes 2 ayat 24 mengatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Yesus sendiri juga mengatakan, tinggallah di dalam aku. Maka kita harus mempertahankan iman kita. Setia. Setia itu hanya boleh disebut setia kalau setianya sampai mati. Mungkin ilustrasi ini udah aku pakai berkali-kali, tetapi tidak apa-apa, mungkin kalian sudah lupa. Jadi kalau kita sudah menikah, misalnya aku dan Mena, aku itu tidak bisa disebut setia 4 tahun habis itu selingkuh. Itu artinya tidak setia. Yang disebut setia itu artinya setia sampai mati. Yang ke-10, apakah saya menjalankan kehendak Allah dan menolak kehendak diri sendiri? Di dalam doa Bapa kami kita juga memohon, jadilah kehendakmu. William Perkins mengajarkan kepada orang-orang pilihan untuk menjalankan hidup sebagai orang yang dipilih Allah, dan dengan demikian menjadi yakin akan pilihan tersebut. Jadi kalau kita sudah dipilih, kita sadar kita nggak layak, kita diselamatkan, kita seharusnya hidup sebagai orang-orang yang sudah dipilih itu. Kita harus hidup kudus. Dan dengan demikian kita akan semakin diberikan keyakinan bahwa kita adalah orang pilihan. Yang ke-11, apakah saya menantikan dan mengharapkan kedatangan Yesus kembali? Orang-orang dunia ini tidak mau Yesus datang kembali, karena mereka tahu kalau Yesus datang kembali berarti artinya ada penghakiman, dan kalau ada penghakiman berarti mereka tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa mereka. Jadi logika mereka adalah, bagi saya Yesus tidak akan pernah datang kembali, makanya aku sesuka hati hidup aku berdosa, tidak ada penghakiman gitu.
Tetapi Kristus mengajarkan bahwa kedatangan Yesus akan menjadi sesuatu yang tragis bagi setiap orang yang tidak siap sedia. Yesus akan kembali seperti pencuri datang waktu malam. Ini bukan bilang Yesus adalah pencuri, tetapi maksudnya orang kalau tahu pencuri datang waktu malam, itu orang pasti akan panggil satpam, kunci pintu dan segala macam gitu. Tetapi justru Yesus akan datang di saat yang kita tidak bisa perhitungkan. Jadi segala sesuatu, segala usaha orang-orang berusaha menghitung-hitung tanggal Yesus datang kembali, itu kalian nggak usah dengar. Ingat tahun lalu, begitu ada corona, nggak sampai hitungan 1 bulan, udah ada teolog-teolog liberal menulis buku Yesus akan datang kembali Paskah 2020. Begitu Paskah 2020 lewat, buku itu langsung hilang. Udah nggak ketemu lagi di Amazon. Inilah poinnya. Kita tuh harus hidup kudus setiap saat supaya kita siap sedia kapan saja Yesus datang. Tetapi kita tidak dipanggil untuk menghitung-hitung kapan Yesus akan datang. Jadi kita harus hidup kudus, siap sedia, seperti pencuri waktu malam ketika kita tidur ternyata, Yesus datang di saat yang kita tidak duga. Tapi kita nggak perlu takut. Kalau kita memang menjalankan hidup kita selalu di dalam kekudusan, di dalam terang, yang nggak usah takut. Kita adalah anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Itu 1 Tesalonika 5. Jadi nggak usah takut. Yang terakhir, maksudnya yang terakhir dari yang 12. Apakah saya menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah? Persekutuan dengan Kristus? Di dalam surat Efesus tuh Paulus menekankan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu Bapa. Jadi orang yang mengenal Kristus itu hidup di dalam satu persekutuan dengan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 3-7 itu juga mengatakan bahwa persekutuan dengan Allah memimpin kita kepada kepastian. 1 Yohanes 2 ayat 13 menyebut sukacita anak-anak Allah. Jadi ketika kita betul-betul diselamatkan, maka kita punya sukacita bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan Allah. Kita bersaat teduh, baca Alkitab tiap hari, karena itu waktu kita bersekutu dengan Allah. Kita berkumpul dengan sesama orang percaya, kita menikmati. Ini bukan masalah orang suka kumpul-kumpul, tetapi masalahnya ini adalah persekutuan yang sejati. Dan memang tentu saja kalau kita sudah dilahir baru kan, kita akan senang dengan Bapa kita. Betul? Allah Bapa telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu Galatia mengatakan kita boleh memanggil Allah Bapa dengan sebutan Aba. Aba. Aba itu kayak daddy, papi. Itu adalah bukan saja panggilan ayah atau bapak, tetapi satu panggilan yang intim. Aba, father gitu. Aba, father atau Aba, bapa gitu kan. Jadi kita punya satu kerinduan bersekutu, kerinduan berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, dengan Allah Tritunggal, dan kita menantikan sampai hari itu direalisasikan dengan penuh. Itu juga yang ditekankan oleh 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes itu ada 3 tema utama, yaitu joy, holiness, assurance. Sukacita, kekudusan, dan keyakinan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian renungan hari ini. Saya rasa mungkin kepala kita sudah cukup penuh. Jadi 5 pertanyaan tambahan akan saya sampaikan ketika aku mendapat giliran lagi memimpin, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi. Jadi untuk hari ini, pertanyaannya, maukah kita memulai dan menjalani hidup di tahun 2021 ini dengan keyakinan keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Marilah kita hidup kudus. Kekudusan itu seperti terang, tidak bisa dipalsukan. Sama kayak kita punya lampu. Kita kalau punya lampu, terus ada orang bilang, lampu itu cuma pura-pura terang gitu loh. Dia cuma memancarkan kayak ini seakan-akan terang, jadinya kita bisa lihat. Jadi sebenarnya itu lampu itu terang itu nggak mungkin dipalsukan kan. Jadi kalau misalnya ini ada lampu, kemudian dia terang, itu karena memang dia terang, dia nggak bisa dipalsukan. Sesuatu yang tidak terang tidak akan bisa memalsukan terang ini.
Ngerti poinnya ya? Demikian juga dengan kekudusan. Kekudusan itu tidak bisa dipalsukan. Jadi marilah kita hidup kudus. Tetapi bagaimana mulainya? Mulailah dengan baca dan belajar Alkitab, disertai doa memohon kepada Tuhan, meminta pengertian yang benar. Mau yakin diselamatkan? Mulai dengan hidup kudus. Mau hidup kudus? Ya mulai dengan baca Alkitab. Jadi jangan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Ya kita hanya berdoa, memohon Tuhan juga boleh beranugerah. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa mencapai akhir tahun 2021. Sama kayak tadi Adi juga udah share, itu semua orang bisa meninggal. Kita nggak tahu kapan itu bisa tiba-tiba. Jadi aku cuma mau bagikan ke kalian. Kalian sudah percaya Yesus belum? Kalau kalian belum percaya Yesus, terimalah Yesus. Kalau kalian sudah percaya Yesus, kalian boleh yakin. Alkitab sendiri yang mengatakan, 1 Yohanes, 1 Petrus, Yesus sendiri bilang, semua yang diberikan Bapa kepada anak, yaitu kepada Yesus, itu tidak akan terhilang. Tidak ada kuasa lain, tidak ada setan, tidak ada manusia, tidak ada apapun yang bisa merebut anak-anak Allah daripada tangan Yesus. Jadi apakah keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti? Ya, itu adalah sesuatu yang pasti. Kita harus bedakan kepastian dan keyakinan. Kepastian itu adalah objektif dan itu adalah sudah pasti karena memang Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga dan sekarang ini hidup dan sekarang ini juga mendengar apa yang kita katakan di sini. Yesus Kristus itulah yang menjadi perantara kita yang kekal. Yesus Kristus yang hidup itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Yesus Kristus itu telah menyelesaikan. Itu adalah satu dari 7 kalimat di kayu salib. Selesai sudah. Itu seluruh karya penebusan Yesus itu sudah selesai. Sudah sesuatu keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Itu sudah terjadi. Nah sekarang bagi kita. Apakah aku adalah orang Kristen? Tadi ada pertanyaan 12 pertanyaan itu. Kalau kita mau yakin, maka kita harus hidup kudus. Bagaimana caranya? Mari kita lihat 1 Petrus ini. 2 Petrus yang pasal yang pertama, ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yaitu kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena sebagai ucapan syukur kita sudah diselamatkan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan yaitu kita terus-menerus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ulang terus, dihidupi, jalankan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kita harus belajar menguasai diri. Jangan membawa diri kita ke dalam pencobaan. Aku bagikan ke kalian ini sama sekali tidak bicara aku juga sudah sempurna. Aku punya masalah di dalam mengendalikan emosi. Mina juga berkali-kali menegur. Aku harusnya lebih bisa menahan diri, tahan emosi, kontrol diri, kuasai diri. Ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi ini adalah panggilan. Maka kita saling menguatkan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan. Kita harus tekun. Jadi jangan malas, jangan bertekun di sosial media. Bertekunlah di dalam kita membaca Alkitab, mengasihi sesama. Rajinlah pergi ke gereja, bertemu, dan juga bisa pelayanan. Dan kesalehan. Kesalehan itu apa? Kesalehan itu adalah makin mirip Tuhan, makin mirip Kristus. Kita bukan dipanggil jadi Allah, tetapi kita dipanggil jadi mirip Yesus, mirip Allah. Yaitu, kenapa? Karena Allah adalah kudus, maka kita harus kudus. Itu yang di 1 Petrus. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusahalah. Jika kita tidak berusaha, maka kita tidak akan yakin juga. Kalau kita tiap hari cuma berdosa, bagaimana kita mau yakin? Orang yang punya iman yang sejati, dia akan menjalankan hidupnya dengan kudus, mau berkenan kepada Tuhan. Jadi antinomianisme itu adalah nonsense. Quatsch bahasa Jermannya. Memang menjalankan hukum Taurat tidak memimpin kita kepada keselamatan. Tetapi
Jika kita betul-betul diselamatkan, maka kita pasti mau taat perintah Tuhan, mengasihi Yesus, mau menyenangkan hati Tuhan. Maukah kita? Mulailah kita dengan baca Alkitab dan berdoa. Dan kiranya renungan hari ini boleh memimpin kita untuk menjadi yakin. Dan satu lagi yang terakhir, itu dari Tuhan. Maksudnya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita, menguduskan kita, dan membuat kita yakin. Mungkin kita hari ini belum yakin, tapi kita saling mendoakan semakin yakin, semakin yakin. Bagian kita rajin-rajinlah hidup kudus. Mari kita tunduk bersatu dalam doa.